Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di depan kita sekarang ini udah kedatangan satu buah smartphone baru lagi dari Infinix ya guys. Yang mana smartphone ini tuh baru aja dirilis sekitar 2 mingguan yang lalu. Dan menariknya, smartphone ini tuh dijual di rentan harga 1 jutaan gitu guys. Jadi pastiin ya, kalau kalian lagi cari-cari smartphone dengan range harga yang saya sebutin barusan, pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai habis, karena siapa tahu aja Infinix Smart 6 Plus ini cocok dengan kriteria yang kalian mau. Oke, kalau kita lihat dari segi boxnya guys, ini tuh penampilannya masih standar smartphone Infinix yang biasanya guys ya, yang di rentan harga 1 sampai 2 jutaannya. Dimana ini masih didominasi warna hijau kayak gini ya guys ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa keterangan email, yang mana untuk warnanya sendiri ini adalah Miracle Black alias warna hitamnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya seperti biasa, ini ada beberapa highlight dari spesifikasi si Infinix Smart 6 Plus-nya ini. Dan untuk varian RAM-nya sendiri ini tuh cukup unik ya guys, yang mana biasanya kalau varian RAM-nya itu 3 GB, paling mentok itu biasanya memori internal itu 32 GB. Tapi kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi aja ya guys ya di kolom komentar yang ada di bawah. Sekaligus bisa sebutin aja gitu ya, smartphone mana yang punya setup RAM yang kayak gini ya guys, yaitu varian RAM 3 GB dan memori internalnya sebesar 64 GB, karena biasanya cuma 32 GB aja. Oke, di sini ada beberapa spesifikasi atau key selling point. Yang pertama, ini layarnya pastinya gede banget guys, yaitu 6,82 inci. Cuman ya resolusinya belum full SD, yang mana ini masih SD plus saja. Kemudian di sini ada fitur extended RAM-nya juga, dan kapasitas baterainya udah pasti besar ya guys, karena ukuran layar tadi gede juga. Ini sebesar 5000 mAh. Kemudian di sini ada apa ini? OLED up, ini saya kurang tahu, mungkin ini adalah LED flash. Dan kemudian di sini chipsetnya di sini nggak disebutin ya guys, yaitu dia pakai itu MediaTek Helio, kalau saya nggak salah itu Helio G25 guys. Jadi kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. Dan kemudian sudah support DTS audio processing, jadi udah dituning sama DTS audio guys ya. Dan ya gitu aja, sekarang kita langsung aja kletek ini guys untuk packaging boxnya biar nggak kelamaan. Ya seperti ini, karena ini mudah aja segelnya dibuka seperti ini guys. Dan sekarang kita langsung buka aja isi dalam boxnya. Iya seperti ini, dan seperti biasa kita langsung ditemuin sama smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu di sini. Dan selanjutnya di dalamnya kita mendapatkan beberapa aksesoris lagi seperti ini guys. Ada SIM tray ejector, kemudian ada petunjuk pengguna kayak gini guys. Dan selanjutnya ada kartu garansi Carkel-nya seperti ini. Dan berikutnya di sini kita mendapatkan satu buah, ya ini hard case ya guys. Standar smartphone 1 jutaannya Infinix selalu diberikannya yang hard case guys, jadi bukan yang soft case. Cuman ini menariknya ada motif garis-garisnya guys ya, kalau kalian bisa lihat seperti ini, nggak polos kayak biasanya. Dan berikutnya ini kalau kalian perhatikan juga ya, smartphone 1 jutaan juga untuk packagingnya sekarang udah lebih rapih, jadi ada partisinya lagi, nggak ngoplok-ngoplok gitu. Dan di sini kita mendapatkan satu buah kepala charger yang outputnya masih 10 watt aja guys ya, 5 volt 2 ampere. Kemudian di sini kita diberikan satu buah kabel yang mana ini masih micro USB. Ini udah pasti ya guys ya. Ya seperti ini. Yang dengan harapan gitu ya, ke depan mungkin bisa diberikan yang sudah Type C ya guys ya. Oke, nah lagi-lagi guys, seperti yang saya sampaikan di video Infinix Note 12 VIP kemarin, menurut kalian apa yang hilang dari aksesoris yang ada di paket pembelian guys ya? Yang mana menurut saya itu cukup menarik ya guys, walaupun hanya gimmick. Jadi ya kalau misalkan kalian setuju dan kalian tahu apa yang saya maksud, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekarang saya beresin dulu nih guys ya untuk boxnya. Oke, sekarang kita udah fokus ke smartphone-nya guys, dan ini masih dibungkus plastik, yang mana di bagian depannya masih ketulis beberapa key selling point ya, dan untuk ukuran layarnya lagi-lagi ketulis 6,82 inci. Oke, sekarang kita langsung prosotin aja ya guys ya, karena ini nggak usah dikeletek. Dan ya seperti ini penampilan dari Infinix Smart 6 Plus-nya guys. Bentar ya, saya keletek dulu, biasanya agak susah. Ya bener aja guys, jadi agak susah ya buat ngeletek stikernya. Nggak tahu deh ini yang dipakai lemnya harga berapa ya. Karena kalau kalian perhatiin ini ada bekas lemnya guys ya, yang mana kalau bersihin juga agak PR sih.
Ya kayak gini. Tapi ya overall kalau misalkan kita lihat dari looks-nya atau desainnya, ini cukup menarik guys. Walaupun saya bisa dibilang sangat kurang suka ya guys ya, daripada finishing back covernya ini. Karena udah pasti ini magnetic finger banget ya guys. Jadi alias bakalan mudah kotor di bagian back covernya ini. Dan kemudian di sini ada satu buah bumper kamera, yang mana ini ada dua buah lensa kamera yang nanti secara spesifikasi bakal saya sebutin di tengah-tengah videonya guys. Dan kemudian ini ada satu buah fingerprint sensor, yang mana penempatannya lagi-lagi menurut saya ya, kalau ukuran 6,82 inchinya Infinix itu selalu menurut saya, yang notabene tangan saya ini besar ya guys, ini agak kegedean. Nah maksud saya agak ke atas ya guys, jadi kurang nyaman. Mungkin kalau misalkan posisinya agak turun lagi sedikit, ini masih oke lah, karena ini menurut saya ketinggian di bagian sini. Kemudian ya kalau kita lihat dari sisi frame-nya guys, di bagian atas ini polos aja, nggak ada apa-apa, nggak ada mikrofon, nggak ada grill speaker. Kemudian di bagian sisi kanannya ini ada satu buah tombol power, dan kemudian ada tombol volume up dan down-nya juga. Kemudian di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker, terus ada port micro USB ya, port charger, kemudian lubang mikrofon dan port jack audio 3,5 mm. Selanjutnya di sebelah kirinya ini ada satu buah slot SIM tray. Sebentar, saya bakal cek. Ini seharusnya sih sudah dedicated ya guys ya. Ya, kalau kita buka ini slot SIM tray-nya dia yang agak keras ya guys. Oh, mental. Yang dedicated guys, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card dan 1 buah memori micro SD guys. Sorry ya, ada notifikasi, saya lupa matiin wifi-nya guys. Jadi aman nih buat kalian yang mungkin suka pakai 2 kartu nano SIM card dan merasa kurang sama memori internalnya yang 64 GB lagi yang tadi ya guys ya. Jadi kalian masih bisa kasih tambahan memori penyimpanan sebesar 128 GB, bahkan up to 512 GB guys. Oke, kalau gitu kita nyalain dulu guys, dan saya bakal setting dulu smartphone-nya, nanti kita bakal balik lagi tentunya. Ya, jadi guys, ini dia tampilan layar awal atau layar home screen dari Infinix Smart 6 Plus-nya. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh udah menggunakan tampilan UI dari XOS versi 10 guys. Dan kalau kita cek ke tentang ponselnya, ini bener aja, ini pakai XOS versi 10.6.0 yang sama yang dipakai di Infinix Note 12 VIP yang ada di sebelah kanan saya saat ini. Dan juga untuk Android-nya, versinya juga udah 12 dan juga bukan yang versi Go Edition-nya. Jadi benar-benar full yang dipakai sama sistem software di smartphone unggulan di Infinix mereka gitu ya guys ya. Dan kalau kalian bisa perhatikan guys, ini tuh saya belum koneksikan dengan sinyal WiFi. Dan kalau kalian perhatikan di awal-awal kalian nyalain smartphone ya, untuk memori penyimpanan yang terpakai, kalian bisa cek atau kalian bisa lihat sendiri, ini cuma 21% aja atau sekitar 13,49 GB. Jadi sisanya mungkin masih sekitar 51 GB-an ya guys. Jadi masih terbilang sangat banyak. Dan kalau misalkan memang ini tuh kurang, kalian lagi-lagi bisa di up lagi ya guys dengan memori eksternal. Dia itu bisa mampu membaca up to 512 GB guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakein memori eksternal, ini bisa membaca sampai 512 GB. Dan kemudian untuk selanjutnya guys, kalau kalian bisa perhatikan, ini udah ada fitur daripada fungsi memori ekspansinya ya guys, atau bisa dibilang virtual RAM-nya. Yang kalau kalian lihat di sini bisa kalian gunakan maksimal tuh sebesar 3 GB seperti ini, dan kalian bisa atur-atur lagi hingga yang paling kecil dia tuh sebesar 1 GB. Dan ini cukup menarik guys, yang mana karena memang smartphone itu RAM-nya terbatas, tapi diberikan memori virtual hingga up to sebesar 3 GB. Ya walaupun terus terang aja ya, kalau saya pribadi sih jarang banget gunain ya guys, apalagi misalkan memori penyimpanan itu udah tinggal sedikit gitu, karena itu bakal memakan memori penyimpanan kalian sebanyak yang kalian pilih tadi untuk opsi memori virtualnya. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya guys ya, dari segi kameranya, ini tuh ada beberapa hal yang cukup menarik. Karena kalau kalian bisa perhatikan guys, sebentar kalau saya aktifkan LED flashnya seperti ini, dia di bagian belakang ini ada 2 LED flash, dan di bagian depannya sebentar, kalau kita balik seperti ini, dia juga bakal munculin 2 LED flash juga guys di bagian ini. Nah ini yang dinamakan tadi bagian key selling point-nya ada all light kayak gitu ya. Jadi semua tuh menyala gitu guys, karena ya ada 4 buah
LED flash di bagian depan ada 2, di bagian belakangnya jadi ada 2 gitu. Jadi cukup bisa menerangi kalian lah kalau misalkan kalian lagi mati lampu gitu. Dan kalau diperhatikan juga untuk menu-menunya sendiri ini cukup lumayan lengkap ya guys. Jadi ada video slow-mo-nya, juga ada video perekaman video standarnya, dan ini juga udah 1080p alias Full HD. Dan kemudian kalau misalkan kalian perhatikan di sini juga ada mode cantik, baik kamera depan maupun kamera belakangnya. Mode potret juga ada, dan kalian bisa lihat juga ada tembakan AR. Jadi kalian bisa bikin animasi-animasi kayak gitu ya guys ya di smartphone Infinix Smart 6 Plus-nya ini. Oke, untuk yang terakhir sebelum saya nanti bacain beberapa spesifikasi dari Infinix Smart 6 Plus ini guys, saya mau infoin dulu ke kalian kalau nanti di akhir video bakal saya cantumin beberapa sampel hasil jepretan foto dari kamera si Infinix Smart 6 Plus-nya ini guys ya, terutama untuk kamera belakangnya. Karena untuk kamera selfie-nya bakal saya bahas aja nanti di video full review-nya aja. Oke, seperti biasa kalau kalian yang penasaran sama spesifikasinya, kalian bisa lihat aja di sebelah kiri layar kalian yang muncul saat ini. Oke, untuk yang pertama ini di bagian layarnya guys, ini memang untuk spesifikasinya terbilang cukup standar smartphone di harga 1 jutaan, apalagi ini adalah smartphone-nya Infinix. Dia pakai layarnya itu dengan luas layar sebesar 6,82 inci dan resolusinya terbatas di SD Plus aja. Kemudian belum ditemukannya perlindungan kaca baik dari Corning Gorilla Glass Series atau yang lainnya guys ya. Cuman menariknya dia udah menggunakan screen protector bawaan yang sudah tertempel di layar daripada Infinix Smart 6 Plus-nya ini. Kemudian yang berikutnya untuk bagian softwarenya, seperti yang tadi kalian udah lihat, dia sudah menggunakan versi yang paling baru yaitu XOS versi 10.6.0 dan juga basis Android 12 yang bukan versi Go edisinya. Selanjutnya secara performa dia sudah menggunakan MediaTek Helio G series ya guys, jadi bukan yang P maupun yang A series. Walaupun tadi bagian belakang boxnya itu cuman ketulis octa-core aja, nggak tahu deh kenapa, mungkin karena malu apa gimana ya, nggak paham. Padahal sebenarnya kalau misalkan dicantumin pun menurut saya sah-sah aja ya guys, karena memang smartphone ini harganya itu cukup terjangkau. Dan ya, yang berikutnya di bagian kamera guys, di bagian belakang kameranya itu ada 2 buah setup kamera, yang mana resolusi kamera utamanya 8 megapiksel dan 1 buah lensa kamera depth sensor yang gak diketahui berapa resolusi kameranya. Kemudian 1 buah lensa kamera selfie yang desainnya water drop display kayak gini di bagian depannya yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Kemudian untuk baterainya sendiri tadi udah saya kasih tahu juga ya, sebesar 5000 mAh yang punya fitur maksud saya yang nggak punya fitur pengisian daya cepat karena memang terbatas di 10 watt aja dengan port yang masih sayangnya micro USB seperti ini. Dan selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya ya sayangnya ini nggak ada ya guys ya, kayak misalkan NFC. Kalian bisa perhatikan di sini nggak ada menunya ya guys ya. Jadi memang belum NFC dan pastinya ini smartphone nggak mendukung jaringan sinyal 5G ya guys ya, karena memang harganya yang 1 jutaan tadi. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah Infinix Smart 6 Plus ini cukup menarik buat dibeli? Sejauh ini, untuk kesimpulan awal saya memang Infinix Smart 6 Plus ini bisa menjadi pilihan yang cukup menarik ya guys, apalagi yang saya udah sebutkan di awal tadi, ini tuh punya setup RAM yang sangat menarik guys, yang bisa dibilang beda daripada smartphone dari brand lain. Karena biasanya setup RAM 3GB itu ditemani memori internalnya sebesar 32GB aja. Tapi di Infinix Smart 6 Plus ini yang baru saya tahu untuk di video ini guys, ini Infinix Smart 6 Plus ini sudah menggunakan memori penyimpanan sebesar 64GB. Jadi ya kalian nggak perlu khawatir lagi memori penyimpanan internal kalian bakal cepet habis ya guys, walaupun memang terasa terbatas untuk di bagian RAM-nya tadi. Pun misalkan ini kerasa kurang, kalian masih mendapatkan fitur yang menurut saya cukup menarik juga guys, yang biasanya tuh ada di smartphone di harga 1,5 jutaan ke atas, yang mana kalian bisa mengekspansi RAM-nya dengan RAM virtualnya itu sebesar up to 3GB. Jadi kalian bisa atur-atur lagi yang barusan tadi juga udah saya jelasin ke kalian. Nah, jadi gimana guys sejauh ini, apakah menurut kalian ini cukup menarik? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan kalau misalkan memang kalian pengen beli, pastinya bakal saya cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi yang ada di bawah juga guys. So, seperti biasa guys, sebelum saya tutup videonya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Dan jangan lupa ya untuk sampel fotonya setelah ini bakal saya liatin ke kalian guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video unboxing berikutnya.